Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menurut Kementerian Tenaga Kerja, saat ini terdapat 21 organisasi serikat buruh tingkat nasional atau konfederasi. Nah, dari 21 serikat buruh tingkat nasional tersebut, salah satunya adalah Sentral Gerakan Buruh Nasional. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan siapa sih SGBN itu dan apa bentuk perjuangannya dan seperti apa program-program dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh SGBN. Nah, hari ini sudah bersama kita semua Ketua Nasional dari Sentral Gerakan Buruh Nasional, ada Bung Muhammad Yahya. Gimana kabarnya, Bung? Sehat. Atas dulu lagi, atas dulu ya. Ya, sehat. Sehat, alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan dari Jakarta? Macet? Cukup menggembirakan, lancar. Oh ya, jadi hari ini Bung Yahya kita akan membahas tentang inilah ya, kita ngobrol-ngobrol lah tentang SGBN gitu ya. Sharing-sharing. Nah, mungkin di luar sana banyak masyarakat gitu ya, termasuk buruh lah gitu ya, mempertanyakan siapa sih SGBN gitu ya. Nah, dari 21 ya, 21 konfederasi. Dari 21 konfederasi yang ada di Indonesia ini kok semakin banyak ya, perkembangannya pesat banget ya, konfederasi tingkat nasional ya. Nah, sementara kalau menurut data gitu dari Kementerian Tenaga Kerja, jumlah buruh yang berserikat kok malah sedikit ya. Jadi di catatan saya itu sekitar tidak lebih dari 4% buruh berserikat itu buruh formal ya. Itu tidak lebih dari 4%, jadi sekitar 3,8% buruh itu berserikat. Nah, sementara jumlah serikat buruh tingkat nasional atau konfederasi ini makin banyak nih di Indonesia nih. Nah, menurut Bung Yahya, SGBN ini sebagai salah satu serikat buruh tingkat nasional, sebenarnya landasan pendiriannya apa nih, Bung Yahya? Apakah sama dengan serikat buruh yang lain atau memang ada perbedaan secara khusus? Gimana menurut Bung Yahya nih? Ya, terima kasih Bung Akbar. Berkaitan dengan landasan atau latar belakang kenapa Sentral Gerakan Buruh Nasional ini dilahirkan atau kemudian diinisiasi, bahwa secara umum karena ada landasannya Undang-Undang 21 tahun 2000, di mana memang untuk pendirian sebuah konfederasi dia memang diatur dan dibolehkan dengan adanya 3 federasi yang membentuk untuk adanya konfederasi di Indonesia. Ya. Syaratnya 3 federasi ya. Nah, itu secara umum. Kalau secara khusus tentunya bagi saya ataupun bagi kami termasuk kawan-kawan yang menginisiasi konfederasi KASBI yang di awal-awal kami ada di sana, melihat bahwa ada satu peristiwa yang mengenaskan ketika geruduk pabrik ya, tahun 2012 ya. Jadi memang dilandasi atas ketidakberesan konfederasi-konfederasi yang ada, dalam pengertian sudah luntur, kehilangan atas marwah berjuangnya, yang artinya konfederasi-konfederasi yang ada sudah sedemikian bisa ditundukkan oleh rezim. Artinya bagaimana kemudian terjadi harmonisasi di kawasan-kawasan pabrik, dampak geruduk pabrik tahun 2012. Nah, ini yang kemudian melatar belakangi bahwa perlu ada konfederasi yang baru, konfederasi yang memang lahir untuk dan atas mewakili kepentingan dan kehendak kelas pekerja ataupun kaum buruh Indonesia. Nah, jadi secara umum bahwa landasan konfederasi karena memang ada dan diatur melalui undang-undang, dan kekhususannya bahwa agar cita-cita, kehendak untuk dan dari apa organisasi buruh ini untuk kemudian diarahkan, harapannya dan bagi saya menjaga banget agar SGBN ini, Sentral Gerakan Buruh Nasional ini, dia benar-benar menjadi organisasi buruh yang sejati atau bukan konfederasi serikat buruh gadungan. Ya, jadi ada perbedaan berarti gitu ya secara prinsip ya antara SGBN dengan serikat-serikat buruh yang lainnya. Padahal sebetulnya kan di undang-undang sama aja itu ya. Kalau di undang-undang itu kan mengatur bahwa salah satu fungsi serikat buruh
adalah memperjuangkan kepentingan anggota dan keluarganya gitu, termasuk kesejahteraannya begitu ya. Betul. Nah, hampir semua serikat buruh kan mengamini gitulah. Hampir semua serikat buruh kan sepakat lah soal itu. Nah, dari situ kenapa nggak misalnya Bung Yahya dan kawan-kawannya dulu gitu ya, nggak bergabung aja tuh dengan serikat-serikat buruh yang lain tuh. Padahal kan tujuannya sama tuh, gimana tuh Bung Yahya? Ya, termasuk saya harus bersyukur ya bahwa reformasi 98 itu memberikan ruang ventilasi. Artinya kalau tidak ada reformasi 98, tidak ada 21 2000, mungkin saya juga akan menjadi anggota organisasi lama ya, karena memang melalui Kepres tahun 70 bahwa serikat buruh itu hanya boleh ada SPSI. Nah, artinya benar bahwa secara jargonistik, secara penyampaian, secara ADRT berkehendak untuk memenangkan kepentingan kelas pekerja. Cuma dalam rentang waktu kita memperhatikan, saya memperhatikan dari 2008 sampai dengan puncak perlawanan kelas pekerja itu di tahun 2012 dalam fenomena pemenangan upah ataupun penolakan kontrak non outsourcing. Pada prosesnya kita melihat dan sama-sama terbelalak bahwa ada upaya pengereman dan modernisasi dari elit-elit konfederasi yang di luar SGBN itu untuk kemudian bermain dengan pengusaha untuk kemudian mengerem dan melakukan harmonisasi kawasan-kawasan industri yang tidak boleh kemudian dilakukan unjuk rasa dan mobilisasi kegiatan demo. Nah, ini menjadi catatan kita bahwa benar secara ADRT mereka bertujuan sama melindungi dan memperjuangkan kepentingan buruh, cuma dalam tataran praksis, dalam tataran pelaksanaan para pimpinan dan elitnya sangat dekat dan memeluk hangat gitu. Dia bermesraan dengan Apindo dan rezim yang berkuasa. Oke, berarti salah satu ininya ya, salah satu prinsip dasar perbedaannya adalah bahwa beberapa serikat buruh yang tingkat nasional gitu ya, yang melalui lebih dekat dengan pengusaha lah gitu, dengan dibandingin dengan Kawannya Apindo itu. buruh lah, iya ya. Nah, kira kapan SGBN ini lahir nih? Nah, ya. jadi SGBN nggak ujuk-ujuk lahir ya, dia atas dasar proses refleksi, atas dasar penglihatan bahwa perlu ada rasa muak kami terhadap pimpinan-pimpinan yang menjual nama serikat pekerja, menjual anggota, menjual kepentingannya. Di tahun 2012 akhir sampai dengan 2014 kita berproses melakukan komite persiapan dan saya salah satunya ada di Serikat Pekerja Carrefour atau SPCI dan bersama teman-teman progresif, bersama teman-teman serikat pekerja multisektor di Medan dan beberapa ya orang-orang yang peduli bahwa perlu ada kealternatifan konfederasi yang benar-benar membawa dan memperjuangkan kepentingan kelas pekerja. Nah, kita melalui rentang proses yang tadi dimaksud nggak ujuk-ujuk itu hampir sekitaran 4 tahun, baru kemudian di tahun 2016 kita melakukan kongres yang pertama setelah melewati Pernas 1, Pernas 2, dan Pernas 3. Di tahun 2016 kita melaksanakan kongres yang pertama Sentra Gerakan Buruh Nasional. Berarti kalau 2016 itu sekarang itu umurnya SGBN itu 7 tahun. Sekitar 7 tahun ya? Iya, betul. Berarti ya Mas, kalau dilihat Balita, umur manusia itu masih bayi lah gitu ya. Masih naik ayunan. Sekarang udah berapa itu tuh anggota tuh? Baik tingkat federasi maupun tingkat anggota gitu. Puji dan syukur bahwa setelah kongres kami yang pertama di tahun 2016 sampai dengan terhitung Agustus sampai dengan akhir September ini, kita sudah ada di beberapa provinsi atau lebih tepatnya 6 federasi ya. Di Jakarta, Tangerang, Bekasi ada Federasi Persatuan Gerakan Serikat Pekerja atau Federasi Progresif. Oke, satu Federasi ada Progresif. Teman-teman Serikat Pekerja Retail Indonesia yang juga dia sebarannya ada di Jakarta dan juga ada di Bandung dan ada di Semarang. Kemudian juga ada teman-teman dari Serikat Pekerja Gabungan GSBN, Gabungan Serikat Buruh Nusantara yang ada di Makassar. Kemudian juga ada kawan-kawan multisektor Medan, kawan-kawan di Sumatera Utara dan SPMS lah ya. SPMS, dan ada kawan-kawan dari SBS di Sulawesi dan ada kawan-kawan di POSO FSBU atau Serikat Buruh Merdeka Sejahtera. Berarti setidaknya ada berapa? 6 ya? Federasi. 6 federasi ya. Nah, kalau secara keanggotaan keseluruhan gitu, anggota semua gitu ya, itu kira-kira berapa tuh? Terakhir yang kita mintakan dalam bentuk verifikasi ya, itu sekitaran hampir 10 ribuan lah untuk anggota yang tersebar di 6 federasi tersebut. 10 ribuan? 10 ribu anggota. Lumayan lah ya. Itu sektornya apa aja sih dari 10 ribu tuh?
Kita ada di sektor industri, Industri. ada teman-teman di retail, ada teman-teman juga keramik, atau bisa kita bilang lagi kita juga lebih memastikan ya. Ini juga sasaran kita. Ada teman-teman juga di Indramayu yang kelaknya kita akan berproses untuk menjadi anggota kita. Jadi kalau untuk sektor sementara ini ada di sektor industri sama waralaba ataupun retail. Nah, selebihnya dia dalam proses kita nanti juga sebagaimana hasil kongres terakhir ya, kita berkepentingan untuk menambahkan anggota. Selain tadi ya konfederasinya bertambah, ternyata jumlah anggota ataupun jumlah buruh yang berserikat itu dia tergerus habis ya, selain COVID kemarin juga. Berarti kalau saya pastikan lagi, berarti sektornya ada sektor retail, sektor industri itu ada di tekstil, garment, gitu, perkebunan, jasa, terus keramik, dan lain-lain lah gitu ya. Berarti berbagai macam sektor gitu ya. Nah, kan gini nih, Bung Yahya, serikat buruh itu kan identik dengan demo tuh. Iya. Betul. Selain demo apa tuh kegiatannya itu? Masa demo doang sih? Ada nggak kegiatan lain dari serikat buruh itu? Kan terkenal itu serikat buruh macet-macetin jalan lah, apalah. Nah, selain demo ada nggak programnya nih? Termasuk SGBN, apa aja sih programnya itu selain demo tuh? Iya, kalau di SGBN sendiri kan demo adalah bentuk luapan ekspresi ya. Tapi kalau untuk secara kami gitu, secara SGBN bahwa ada program-program seperti pendidikan, pelatihan, kemudian juga ada teman-teman latihan diklat di luar lapangan, dan kemudian juga ada pengembangan SDM berupa pelatihan-pelatihan FGD yang dia bisa dilakukan secara periodik ataupun berdasarkan momentum ya. Jadi penting juga bagi SGBN pembedanya bahwa selain kami juga memprogramkan bahwa kepemilikan organisasi ini sepenuh-penuhnya ada di anggota dan di bawah kongres ya. Ini membuat kami berbeda dengan konfederasi yang barangkali yang lain, yang dia memang menjadikan konfederasi ataupun tempat alat perjuangannya ini jadi serahkan sepenuh-penuhnya kepada elit di atas. Kalau kami berbeda, suara di bawah itu adalah suara pemilik. Artinya ya kami yang berada di pusat ataupun yang ada di nasional ini adalah berkat atas mandat dari teman-teman anggota, sepenuh-penuhnya pemilik organisasi. Nah, kan gini nih, tadi kan sudah ada programnya gitu ya. Nah, kira-kira programnya itu gimana pelaksananya di lapangan? Apakah ada hambatan atau seperti apa tuh? Kan ada tuh program-program disebutkan tentang pendidikan, pelatihan, apalagi tuh TOT, terus macam-macam lah gitu. Nah, itu gimana tuh ininya di lapangan? Apakah berjalan lancar atau ada kendala atau seperti apa tuh? Ya, alhamdulillah wasyukurillah, karena memang ini fenomena dinamika ya. Artinya kalau keseluruhan proses-proses itu tidak ada kendala, tentu organisasi ditinggalkan ya. Artinya bahwa karena memang ada problem-problem percepatan ataupun penyetaraan kesadaran ini yang membuat program-program tersebut dia memiliki grafik naik turun ya. Artinya move on dan bagaimana antusiasnya anggota ini dia silih berganti. Artinya tentu program-program tersebut juga pasti akan memiliki hambatan dalam pengertian partisipasi yang kita harapkan ya. Artinya masih juga di SGBN temukan keaktifan keanggotaan ini juga masih menjadi hal yang barangkali sama persisnya dengan organisasi buruh lainnya. Tapi kami berkeyakinan inilah tantangan bagi kepengurusan, tantangan bagi orang-orang yang tetap sadar untuk bagaimana memberikan contoh yang baik di tengah kehimpitan kapitalistik, di tengah himpitan kesulitan hidup, yang memang pilihan untuk aktif ini menjadi barang yang mahal ya. Tapi kami meyakini, karena saya juga termasuk orang yang meyakini, karena terus berada dalam perjuangan ini karena berada dalam rel kebenaran. Nah, itu mungkin yang menjadi api, menjadi pelita di tengah mungkin pilihan-pilihan untuk tidak mengaktifkan ini juga banyak yang kemudian menghampiri kepada pengurus-pengurus. Dan kami berkeyakinan artinya dengan upaya-upaya terobosan mengaktifkan lagi hal-hal yang sebelumnya barangkali kurang efektif berkaitan dengan rapat koordinasi umum, rapat koordinasi PTP,
dan inovasi-inovasi kegiatan yang pada akhirnya bisa memberikan dorongan dan rangsangan agar kembali mau aktif, karena mereka sebenar-benarnya juga masih ditindas. Nah, itu yang membuat kami yakin, karena ada posisi ketertindasan inilah yang pada akhirnya menjadi satu senjata kami, satu senjata pengurus, bahwa ada satu hal yang mereka masih juga dirampas mengenai upah dan status kerjanya. Oke, Bung Yahya. Nah, ada satu lagi nih, cuman mudah-mudahan sih bukan ini ya, bukan sifatnya apa sih, rahasia gitu. Nah, salah satu urat nadi dari Serikat Buruh itu kan ini iuran. Betul. Ya kan? Karena kan salah satu andalan dan yang menggerakkan roda organisasi, termasuk program, kegiatan, aktivitas, itu kan sangat ditopang dengan keuangan lah gitu ya. Nah, ini kan soal iuran nih, mudah-mudahan nggak terlalu sensitif lah buat teman-teman di SGBN lah. Nah, gimana tuh iuran di SGBN selancar apa? Apa masih ada? Jadi malu kalau ngomongin iuran. Tapi memang karena mau tidak mau disampaikan bahwa inilah kerja sosial, tapi memang kami betul memiliki harapan ya, bahwa karena kami memiliki bacaan yang baik tentang dimaksudkan oleh pejuang buruh lama ya, di awal-awal kemerdekaan itu ada namanya salah satu tokoh yang sampai dengan hari ini memberikan tulisan yang baik, Semaun ya. Dia sampai kemudian memberikan satu tulisan baik kepada kita nih, kepada manusia modern, bagaimana menuntun kaum buruh, dan salah satu segi pembahasannya adalah tentang keuangan organisasi. Nah, ini memang satu hal yang juga harus saya sampaikan gitu, bahwa fenomena anggota nggak beriuran juga masih kami alami, bahwa anggota ya masih mengabaikan iuran sebagai urat nadi organisasi, sebagai sebagai satu tenaga pendorong. Karena juga Semaun pernah ngomong itu, Semaun pernah menuliskan, dan moga-moga ini kita akan teruskan kepada anggota melalui pada saat dia pembentukan komite persiapan di awal, dan terus menerus kita basahi lah kepala mereka, agar seberapapun yang mereka berikan terus sebagai ukuran keseriusan, kemantapan dia dalam berjuang. Artinya kalau mereka hanya memberikan 10.000 atau 10.000 kilo, jangan mengharapkan organisasi bisa menempuh jarak dari lebih apa yang dia berikan. Nah, itu makna yang Semaun sampaikan, dan memang ya bagi kami bukan untuk ikut logika anggota ya, tapi untuk sampai kerelaan orang bersedekah gitu kan. Kita juga punya impian, termasuk saya punya impian agar iuran itu dimaknai juga sebagai sedekah terhadap dirinya dan semangat berjuangnya. Nah, karena udah sampai kepada sedekah, mungkin tidak ada lagi tuh pengurus yang memang ada cos ya. Tidak ada lagi hambatan, tidak ada lagi cerita bahwa dari sekian puluh, sekian ratus anggota yang hanya beriur 20-30 orang. Nah, ini memang satu hal yang memang kita akan terus lakukan dengan penuh kehikmatan, baik dengan kemudian sosialisasi utuh, kesabaran kepada kepengurusan yang membidangi keuangan, dan pada saat rakorum pentingnya bahwa iuran itu adalah sodakonya dia, sodakonya anggota, dan kepemilikan organisasi berupa iuran itulah yang membuat independen organisasi, karena iuran itulah sebenar-benarnya menjadi satu modal berharga organisasi, karena kita ataupun organisasi buruh tidak mungkin kita sama Apindo, tidak mungkin kita sama pengusaha, karena disitulah bentuk independen organisasi, karena sumber darahnya dia yang mengisi sendiri. Nah, ini memang menjadi PR yang moga-moga ya dengan ketekunan kami, kepengurusan yang masih menjabat untuk sampai dengan kongres selanjutnya, ya agar benar-benar istiqomah, agar benar-benar bisa keuangan ini beres. Selain memang PR transparansi laporan ya, ini juga berlaku kepada tidak hanya kepada kami, untuk agar bagaimana mereka mau beriur, ya tentunya harus ada laporan yang dia terberikan secara lancar, nah ini juga salah satu prinsip organisasi kami atau SGBN tentang transparansi, baik kemudian kepada anggota maupun kepada publik, karena memang SGBN kan organisasi legal, organisasi terbuka yang bisa saja sewaktu-waktu dimintakan bagaimana laporan keuangannya, dan kita harus siap. Begitu juga kepada berapa jumlah anggota, dan ini juga menjadi satu PR kami, bahwa fenomena pemerintah ini kan stemplisasi kepada organisasi di luar organisasi yang progresif ya. Katakanlah ada SGBN, katakanlah ada KASBI, katakanlah ada KPBI, katakanlah ada KSN Nasional dan Nusantara yang jumlahnya 21 ini, bahwa perlu sekarang dan di masa-masa mendatang mengintervensi pemerintah agar stemplisasi ataupun
bentuk pengakuan negara atau publik ini tidak lagi kepada organisasi-organisasi kampret, itu organisasi yang dia memang organisasi gadungan, karena bicaranya aja apa jargon-jargonnya untuk buruh, pro buruh, tapi dalam prakteknya dia bergandengan hangat dengan Yosop Paniwanandi ataupun yang memang kepada rezim hari ini berkuasa. Nah, kita termasuk SGBN mendorong, karena memang ini organisasi buruh legal, bagaimana kemudian kita harus masuk dalam ruang-ruang yang memang ada di dalam Kemenaker, katakanlah untuk bisa duduk ke dalam ruang intervensi dalam tripartit nasional, bisa masuk ke dalam ruang pengupahan yang pada akhirnya bahwa kita melengkapi perjuangan protes yang tadi disebut kenapa sih buruh demo aja. Nah, karena ini memang nggak ujuk-ujuk bahwa latihan-latihan tersebut kita nggak akan hilangkan. Latihan-latihan demo sebagai bentuk ekspresi dan sebagai sumber puncak kita meyakini bahwa perubahan itu ada di jalan, dan SGBN tidak melupakan itu, tidak luntur akan hal itu, tapi sebaik-baiknya mengenai keterlibatan SGBN di dalam pemerintah itu menjadi penting. Oke, terima kasih Bung Yahya. Saya masih ada pertanyaan, banyak pertanyaan sebenarnya, cuman kita ngobrol di lain waktu lagi lah ya. Karena beberapa hal perlu kita diskusikan lebih mendalam lah soal SGBN dan bagaimana nasib perjuangan kaum buruh lah ke depannya. Terima kasih Bung Yahya atas obrolan kita hari ini. Ditunggu lagi, memang penting juga SGBN agar bisa suara yang baik ini sampai kepada anggotanya dan masyarakat. Mudah-mudahan ya kita sama-sama mengawal perjuangan kaum buruh. Terima kasih Bung Yahya. Oke, sip. Oke, terima kasih teman-teman semua. Itu obrolan singkat kami bersama Ketua Nasional Sentral Gerakan Buruh Nasional terkait dengan SGBN dan perjuangannya. Beberapa hal sudah disampaikan oleh Bung Yahya tadi tentang SGBN dan perjuangannya, termasuk sedikit sejarah lahirnya SGBN. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu dengan tema dan diskusi kita yang lain. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih atas waktunya.